Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Arifika dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Kali ini untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana SPMP. Langsung saja, dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Jadi, dengan adanya wabah COVID-19 ini, keluhan utama masyarakat yaitu bagaimana menyambung hidup sehari-hari guna keperluan pemenuhan pangan. Bagi pekerja harian, kondisi kehidupan saat ini ibarat kiamat kecil yang membuat ekonomi keluarganya hancur. Pemerintah kini sedang sibuk guna meluncurkan berbagai bantuan untuk keluarga-keluarga yang terdampak oleh COVID-19 ini. Indonesia dan banyak negara lain merasakan bencana hebat akibat COVID-19 ini. Rakyat dituntut kesabarannya untuk menghadapi situasi sulit saat ini. Pemerintah sedang berjuang keras untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, dan pangan masyarakat. Aktivitas ekonomi. Kita bisa melihat hanya dalam beberapa bulan saja sejak kemunculan COVID-19 ini menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, terutama yaitu di sektor ekonomi. Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dari skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita untuk menerapkan kebijakan sosial atau physical distancing. Mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar-pasar yang berbasis online. Sementara itu, dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di beberapa wilayah pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online. Pemerintah memperkirakan daya beli masyarakat yang hilang sejak 30 Maret hingga 6 Juni 2020 yang mencapai hingga 362 triliun rupiah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharto Monoarfa menyebut perhitungan tersebut dibuat berdasarkan jam kerja masyarakat yang hilang akibat pandemi corona atau COVID-19. Hal yang juga terdampak pada penurunan penghasilan UMKM yang drastis. Utilasi industri manufaktur juga turun, bahkan ada yang hanya tersisa sebesar 30% saja. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Transportasi dan logistik. Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumber daya alam, fisik, dan manusia. Di tengah wabah COVID-19 ini, tersedianya pangan juga terkendala oleh terbatasnya pilihan pangan di pasaran. Akibatnya, penerapan PSBB hal ini akan mengganggu proses rantai pasok pangan atau pendistribusian. Sementara itu, akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup. COVID-19 yang menyebabkan penghasilan masyarakat merosot drastis tentu menyebabkan gangguan akses pangan, merupakan konsumsi pangan yang akan sangat menentukan apakah seluruh anggota keluarga itu nantinya bisa mencapai derajat kesehatan yang sangat optimal. Kondisi ketahanan pangan keluarga yang rapuh memunculkan kekhawatiran lanjutan, yaitu memburuknya status gizi masyarakat. Ketersediaan pangan. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata secara akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam masa pandemi ini, pemerintah telah memberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah.
Hal ini dapat berpengaruh pada terancamnya produksi pangan yang bisa saja mengalami penurunan. Meskipun jumlah produksi pangan saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan masih dapat dikatakan aman, permasalahan krisis pangan tetap dapat terjadi ke depannya. Akses dan kuantitas konsumsi pangan. Ketahanan gizi merupakan cerminan status gizi masyarakat yang menjadi input bagi terbentuknya individu yang sehat. Banyak faktor yang menentukan ketahanan gizi. Kemiskinan yang menyebabkan sulitnya akses pangan diyakini sebagai faktor terpenting yang menghalangi terwujudnya ketahanan gizi yang maksimal. Munculnya masalah gizi kurang, termasuk stunting yang dialami negara-negara sedang berkembang, merupakan indikasi lemahnya ketahanan gizi di kalangan penduduknya. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita gizi kurang atau malnutrisi masih relatif tinggi. Meski ini diakui sudah lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya, kita juga masih harus mengatasi persoalan kasus bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Hal ini bisa terjadi ketika ibu hamil mengalami kurang pangan. COVID-19 bisa jadi penyebab kekurangannya kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Produktivitas SDM petani. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 ini. Petani sebagai produsen makanan justru menjadi pihak paling terdampak dalam ancaman krisis ketahanan pangan. Padahal, petani merupakan profesi tunggal penyedia pangan yang seharusnya mampu tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ironisnya, yang terjadi setiap hari adalah penurunan harga komoditas pangan hingga pada level yang sangat rendah di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu terutama di Pulau Jawa. Anjloknya harga komoditas pertanian sangat merugikan petani di tengah pandemi. Petani yang menjadi tumpuan harapan sebagai produsen penyedia pangan bagi kelangsungan hidup penduduk di tengah pandemi justru terancam mengalami kerugian yang berakibat pada ketidakmampuan membeli bibit dan memperbarui tanaman mereka. Dan dari sinilah terjadi penurunan nilai tukar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.